恭喜发财 means hope you get rich. That's not a happy new year. Do you understand? The go-to phrase during Chinese New Year isn't, hey, Happy New Year. It's, yo, hope you get rich. Hope you get rich. Hope you get richer than all these other motherfuckers. Hope you get so fucking rich, man. Hope you get rich. And also, you better hope I get rich. We got hope each other. Both get rich together. Oke, teman-teman sekalian. Ya, saya mau sapa teman-teman kongsi pacai ya. Kongsi pacai, teman-teman. Nah, artinya apa? Hope you get rich. Nah, dan teman-teman sekalian, nanti di dalam kita beracara ini ya, saya mau teman-teman kita sama-sama satukan hati. Nah, saya ada satu gerakan teman-teman, kita bisa sama-sama ya kerjain ya. Oke, ya teman-teman, tangan kanannya tolong, tangan kanannya di atas. Ya, saya bisa lihat teman-teman sekalian di sini, tangan kanannya di atas. Ayo semuanya tangan kanan di atas. Berpartisipasi teman-teman, mau kaya, amin. Hope you get rich teman-teman, ya mau kaya ya. Oke, tangan kanan di atas. Oke. Nah, teman-teman ada suara seperti ini. Oh, oke. Latihan ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oh, latihan lagi. 1, 2, 3. Oh, dan kita lemparkan bola api. Kita anggap ini bola api ya teman-teman ya. Kita lemparkan bola api ini. Ya, teman-teman katakan yes. Oke, mulai ya teman-teman. Oh, yes. Nah, teman-teman, nanti di dalam acara kita akan melakukan ini supaya teman-teman juga mendapatkan energinya. Nah, energi kaya ini penting sekali teman-teman ya, supaya kita semuanya kaya ya. Sekali lagi teman-teman ya, kongsi pacai teman-teman supaya teman-teman semuanya kaya di sini. Amin. Saya kembalikan pada Tineke. Thank you Tineke. Thank you. Oke, Andreas boleh saya di spotlight juga biar bersebelahan dengan pembicara. Terima kasih. Ya, boleh tolong spotlight Ko Richard juga. Ya, terima kasih ya. Oke, Ko Richard, saya mau tanya-tanya boleh ya Ko Richard ya? Boleh sama sekali boleh. Ko Richard, ya, silakan. GM itu apaan sih kok? Itu setahu saya bakmi gitu loh kok. Iya, betul. Ada bakmi Gajah Mada ya. GM itu General Manager, ya Tin. Ya. Oh, General Manager. Jadi posisinya tuh udah tinggi banget ya Ko Richard ya? Terima kasih, Tin. Ya, itu termasuk posisi yang tinggi. Di Astra tuh udah keren banget ya. Kok, tapi by the way, kok boleh kok dikasih bocoran nih kenapa sih kok Koko tuh startup bisnis gitu kok. Tapi tunggu kok. Sebelum Koko ngomong, saya ada yang mau lewat dulu. Ndre, coba Ndre. Kasih lihat dulu, Ndre. Ya, terima kasih, Tin. Ntar kok jangan ngomong dulu ya kok. Nah, nih kok Richard, saya ini ya, ambil foto-foto ini loh kok ya. Nah, ini Koko lagi di London, UK ya, lagi acara sama corporate ya. Oke, tuh keren banget ya, Indonesian Corporate Conference ya. Jadi Koko mewakilkan nih dari Astra ya. Oke, next ya Andreas. Nah, ini Koko juga mewakilkan di Hong Kong ya, bahkan menjadi pembicara juga nih ya, ada orang-orang dari ekspatriat juga ya. Nah, terus next-nya, Andreas. Bahkan saya melihat juga Koko, nah berangkat lagi ke New York nih, USA. Wah, keren banget nih kok. Udah kayaknya semua negara sudah dijajalin ya kok ya. Nah, bahkan saya lihat juga nih, Koko sudah menerima banyak sekali reward-reward ya kok ya. Penghargaan. Baik namanya penghargaan Investor Relations terbaik di 2006. Ya. Silakan Andreas, gambarnya. Nah, ini ya, Best Investor Relations Officer di Indonesia. Richard Santosa ya, dari Astra International. Luar biasa banget kok. Saya salut banget sama Koko ya. Begitu rendah hatinya ya. Nah, terus kemudian selain itu juga dapat lagi konsisten nih kok ya. Bukan hanya 2006, tapi ada lagi di 2007 nih. Ya, 2007 ya. Dan seterusnya nih teman-teman sampai sekarang gitu ya. Bahkan ada Asia Money, Finance Asia, dan Institutional Investors ya. Jadi nih Koko nih paham sekali tentang duit nih. Makanya tadi kaya gitu ya. Kabarnya Koko juga Investor Relations yang se-Asia. Wah, luar biasa ya Kok ya. Keren. Ya, silakan Ko Richard. Kok, jadi ya, Tin. tolong dijawab ya Kok pertanyaan saya tadi Kok. Kenapa Koko mulai bisnis
Bisnis ya, kenapa ya? Oke. Kenapa kok? Nah, teman-teman sekalian di sini ya saya itu mulai bisnis kenapa? Karena ada satu pencerahan ya. Jadi pencerahan ini saya temukan dari lagu anak-anak. Nah, lagunya ini adalah lagu Abang Tukang Bakso. Ayo Tin, kita nyanyi sama-sama ya Tin ya. Yuk, Oke, 1, kok. 2, 3. Abang Tukang Bakso, mari mari sini, aku mau beli. Etak ding ding, etak ding ding. Satu mangkok saja 200 perak, yang banyak baksonya. Nah, tahun 1990 Tin, bakso itu harganya 200 perak. Coba sekarang kamu pikirkan Tin, 200 perak bisa dapat apa coba? 200 perak, wah nggak bisa dapat apa-apa kok. Nah, iso itu Toilet aja apa-apa 2000 Tin? kok. Betul. Nah, tahun 2020 ya, kira-kira 1,5 tahun yang lalu, yang namanya bakso yang 200 perak itu sudah menjadi 20.000. 20.000 ya. Wah. Jadi dalam waktu 30 tahun itu 100 kali lipat. Nah, pada saat Mahal saya berpikir banget. seperti itu, gitu Tin, langsung gitu ya. Saya langsung berpikir 30 tahun mendatang berarti bakso itu nanti harganya 100 kali lipat. Nah, sekarang kamu pikirin sendiri, Tin. Berarti bakso 30 tahun mendatang berapa harganya? Saya hitung dulu ya, kalau pakai kalkulator dulu kok. Hitung dulu, Tin. Kayaknya nih kok, 2 Ya. juta satu mangkok kok. Nah, betul. 20.000 kali 100 ya, para penonton yang di mana saja Anda berada, langsung Anda pakai kalkulator. Kalau misalkan nggak mau pakai kalkulator juga bisa diawang ya. 100 kali 20.000 itu 2 juta. 2 juta. Nah, betul Tin, ya. Nah, mungkin Tineke dari sisi kewanitaan itu ya, yang ibu-ibu contoh ya, itu bisa memberikan pencerahan Tin, silakan Tin. Oke kok. Nah, slide selanjutnya nih ya. Kok, saya kan ini suka belanja ya kok ya, suka belanja. Nah, ini saya udah siapin duitnya nih kok sebetulnya. Yang tadi kok bilang 20.000, itu nggak ada lagi kok. Bakso cedek rumah kue itu udah 25.000 kok, gitu ya. Nah, itu betul banget, Tin. Betul banget ya kok ya. Iya, terus betul ini banget. Ya, betul ya kok. Ini 100.000 nih kok dulu ya. Tetap ya, mukanya aja berubah-berubah. Dulu saya 100.000 nih kok. Tak akoni ya kok. Bisa beli 1 troli ini loh kok. 1 troli ya. loh. Ya, itu termasuk terigu apa segala macam masker ya kok ya. Nah sekarang 2020. Itu 20 tahun yang lalu, Tin. Nah, betul. 20 tahun yang lalu itu aku udah maskeran tuh bisa dapat 20 biji ya kok. Nah sekarang 2020 kok. Ya ampun kok, ini aku 3,5 nih kok. Nih tak potong gini ya kok ya. Lah, itu cuma dapat aku paling beras minyak itu loh kok. Cuman 2 apa 3 biji. Bener kok. Mumet berarti aku, setiap 10 tahun ya, yang uang kita itu jadi tinggal separuhnya, Tin. Betul kok. Naik terus kok. Padahal value-nya tetap loh kok. Tapi inflasinya ini tinggi banget kok. Betul banget. Nah, teman-teman sekalian yang ada di layar ini ya, teman-teman itu menandakan kekuatan dari inflasi. Nah, kalau misalkan kita sebagai pegawai ya, Tin ya, yang namanya manajer, general manager maupun direktur itu semuanya sama, Tin, sebenarnya ya. Itu ibarat pelari yang amatir, Tin. Ya, Andreas tolong, ya, thank you. Jadi kenaikan income, apalagi kalau sudah levelnya tinggi, itu pasti di bawahnya 10%. Sedangkan inflasi itu 10-20%. Akibatnya apa? Pada saat kita pensiun, di mana kita sudah tidak menerima income lagi, kita berpikir bahwa, wah sudah terkumpul nih sejumlah uang nih ya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Karena inflasi naik terus, kita tidak ada income lagi, maka masa non-produktif kita, belum sampai kita meninggal dunia, itu uang kita sudah habis. Yang kita kumpulkan itu sudah habis. Jadi kalau dilihat yang orange itu adalah kekurangan dana pensiun. Benar juga ya kok. Jadi Koko nih memangnya udah ngitung ya kok ya? Dana pensi yang diperlukan tuh berapa Koko udah ngitung? Sudah, saya sudah hitung. Dan itulah adalah mulai pencerahan kita. Jadi pada saat kita itu masih sehat, ya kita nggak pernah berpikir. Padahal kita harusnya berpikir. Ya toh? Nah, contoh di usia 35 tahun, Tin, biaya hidup 10 juta. Padahal biaya hidup 10 juta itu kan minim sekali. Betul ya, Tin ya? Betul banget kok.
Iya, itu cuman ya beras, ya gula, minyak dan sebagainya aja ya. Uang Betul. sekolah mungkin ya sedikit sedikit semuanya sedikit itu 10 juta per bulan. Nah, itu 120 juta per tahun. Kalau kita proyeksikan inflasi 10% aja, umur 55 itu pensiunnya, biaya hidupnya sudah 800 juta per tahun. Itu juga Wah, mepet ceritanya. Nah, kalau kita proyeksi tidak ada inflasi lagi, ini asumsinya sangat-sangat rawan ya. Tetapi kita asumsikan demikian aja ya. 55 sampai umur 75, 20 tahun kali ini dengan 800 juta, sekali lagi ini sudah kita anggap tidak ada inflasi ya. Itu 16 miliar. Harus tersedia 16 miliar, Tim. kok bentar kok. 16 miliar kok. Iya, betul. Wedian ini kok. Bener kok. Aku nggak kebayang loh. Ini aku sambil kalkulator aku nggak nyampe kok kalkulatorku. Ini dengan Betul expense sekali. 10 juta doang kok. Nah, itu ibarat ya 800 juta, itu yang per tahun itu ya, pada saat umur kita 55 dan kita pensiun itu ceritanya ya. Nah, itu adalah sama seperti 10 juta per bulan sekarang. Tingkat hidupnya seperti itu. Ya. Jadi kita itu sudah perlu dananya besar tapi hidup kita tetap kere, teman-teman. Ya, itu Waduh. yang saya pikirkan, makanya pencerahan itu datang dari situ, Tin. Makasih banget loh kok aku jadi ngerti nih kalau dihitungin. Berarti kalau expense ke 20 juta ya 32 miliar deh kok ya. Betul sekali, Tin. Waduh. Oke kok ngerti kok. Kok. Terus berarti kok udah kaya ya kok ya. Kan di Astra udah GM. Berarti mestinya kok udah punya nih lebih dari 16 miliar. Kok pasti udah kaya nih, aku yakin. Betul ya kok? Nah, itu masalahnya, Tin. Masalahnya di situ. Jadi pencerahan itu ternyata ada masalahnya, ya. Jadi contoh nih ya, teman-teman sekalian bisa lihat nih rumah saya pada waktu saya masih kerja nih ya, masih gawe ya. Nah, ini seperti ini, gedein sedikit ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman lihat kan lumayan ya. Oke, rumah 2 tingkat ya. Oke ya, bagus ya. Nah, belum tahu akses jalannya. Coba dilihat akses jalannya. Nah, akses jalannya ke sana itu kampung gitu ya, itu gang. Nah, rumah ada, betul ya. Nah, kenapa? Karena banyak cicilan. Jadi kalau bisa rumah ceritanya ada harusnya di gang atau di tempat yang jauh nih, tempat jin buang anak ya. Kalau misalkan kita berangkat ke sana ya, berangkat katakanlah sore sampai sana malam, berangkat pagi sampai sana siang kan gitu kira-kira. Nah, cuman yang saya pikirkan ya, Tin ya, setiap akhir bulan itu selalu mepet. Nah, yang saya pikirkan di dalam benak saya cuma satu, Tin, anak-anak, Tin. Loh kenapa kok? Kan anaknya happy kok. Happy ya, Tin ya. Ya. Pikiran apa maning? Buat saya, ya anak-anak adalah yang menempatkan tempat yang terpenting dalam kehidupan saya. Nah, anak-anak happy kelihatan ya, teman-teman ya sekalian yang di sini ya. Nah, ini teman-teman tahu, boleh di-chat ya di situ. Ini perayaan di mana? Perayaannya di mana, teman-teman? Tolong di-chat ya. Saya nggak ngomong ya, ini kita nggak janjian ya. Oke, Kita tolong nggak bisa di-chat kok, aja. saya mewakili teman-teman aja Oh, kok. iya, Kayaknya ini di sekolah ya kok ya. Iya, benar. Iya, itu di sekolah. Jadi kalau misalkan ya teman-teman sekalian yang ada di sini ya, kalau di sekolah itu kelihatannya rame, ya banyak hadiah, kan teman-teman kasih hadiah gitu kan ya. Nah, kenapa murah? Ya, karena apa? Udah itu kasih bread talk satu ceritanya, ya. Ada satu slide lagi, boleh kasih tahu, ya bisa dilewatin kali, oke. Nah itu juga seperti itu di sekolah juga, ya di situ. Nah nanti dinyanyiin bareng-bareng sama teman-teman. Kenapa? Kok usah modal. Mau ke McDonald aja nggak bisa. Setiap ulang tahun itu kita supaya hemat ya, kita tuh di sekolah. Nah, yang kejadian ini teman-teman sekalian, yang saya pikirkan adalah keterusan sekolah mereka. Sekolahnya kenapa kok? Nah, ini coba kita lihat yuk. Kita hitung ya untuk kuliah. Nih teman-teman sekalian, ya. Coba kita lihat. Kuliah itu inflasinya lebih tinggi daripada barang-barang. Inflasi kuliah itu 15%. Jadi naik 2 kali setiap tahun. Ya. Nah, coba lihat. Kalau kita ngomong Fakultas Ekonomi selama 4 tahun termasuk akomodasi dan biaya hidup untuk Universitas Indonesia itu hari ini itu 200 juta.
Kalau kita tunggu 5 tahun lagi 400 juta, kita tunggu 5 tahun lagi, artinya 10 tahun lagi ya, itu sudah 800 juta. Nah, mana bisa kita untuk menyediakan itu selagi kita masih bekerja, juga kita harus mempersiapkan dana pensiun. Dan saya mempunyai cita-cita buat anak saya harus kuliah di luar negeri. Dan di luar negeri, contoh misalkan University of Melbourne hari ini, itu sudah irit sekali ya, selama 3 tahun, bukan 4 tahun. Kalau di Indonesia kan 4 tahun. Maaf, belum sampai nanti ya. Terima kasih. Bisa balik dulu. Terima kasih. Ya. Kalau misalkan hari ini itu 2 miliar. Ya, 2 miliar. Nah, untuk 5 tahun lagi itu 4 miliar ceritanya. 4 miliar, kalau 10 tahun lagi itu 8 miliar. Nah, biaya kuliah di Fakultas Commerce ini selama 3 tahun, termasuk akomodasi dan biaya hidup, itu sudah mepet sekali, Tin. Itu sudah mepet sekali. Nah, saya itu anaknya 3. Saya nggak mau kirim hanya 1 anak ke universitas yang bagus, lalu kehabisan dana buat anak-anak yang lainnya. Itulah pencerahan saya, gitu, Tin. Jadi masih adil ya, kok ya. Jadi nih teman-teman, ini yang ditampilkan di sini data untuk 1 anak, betul ya, Ko Richard ya? 1 anak. 1 anak, kayak anakku 1 nih segini nih teman-teman. Anaknya Ko Richard 3, teman-teman, kali 3. Triplet ini teman-teman. Waduh. Kok. Sekarang anak-anak Koko, kalau boleh tahu nih Kok, kuliahnya di mana Kok? Nah, tadi yang ditampilkan oleh Andreas. Ya, silakan Andreas. Nah, ini ya. Yang pertama sudah lulus dari University of Melbourne, puji Tuhan ya. Lalu yang kedua, ya, Kok. Terima kasih ya. Yang kedua sudah lulus dari University of Queensland. Nah, yang ketiga masih kuliah. Terima kasih sekali lagi, Tin. Terima kasih. Dan ketiga masih kuliah di University of Melbourne, Tin. Jadi, congratulations, keren-keren ya, anak Ko Richard. Thank you, Tin ya. Jadi dari tadi ya 1, 2, 3 ya, teman-teman sudah lihat sendiri ya. Dan saya sudah terangkan mengenai biaya untuk kuliah, juga sebelumnya kita sudah terangkan mengenai untuk biaya untuk pensiun, Tin. Iya, luar biasa ya, Ko. Saya jadi merinding juga nih, Ko, biaya kuliah sebegitu besar ya, Ko ya, untuk 3-tiganya. Tapi saya happy banget, Ko Richard dan Ci Susan menyekolahkan anak-anaknya ke universitas yang terbaik ya, sesuai dengan cita-cita mereka, bukan cita orang tuanya ya. Saya kasih applause. Thank you, Tin. Thank you. Nah, sekarang saya mau cerita juga nih ke teman-teman ya. Boleh next slide-nya, Andreas? Thank you. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Teman-teman, kita ini bicara sesuai dengan data ya, teman-teman ya. Jadi ada lembaga survei nih, teman-teman. Surveinya, kita survei itu di Indonesia ya. Jadi untuk 100 orang, ya 100 orang saja. Mulainya dari 25 tahun, selama 40 tahun ya, sampai orang ini berusia 65 tahun, yang disurvei orang-orang tersebut saja, teman-teman. Ya. Nah, coba teman-teman, hanya ditemukan 1 orang kaya, 4 itu cukup ya. 5 sampai udah tua aja, kita masih nyangkul, masih bekerja, teman-teman. 12 orang bikin usaha bangkrut, ya, kompetitor tiru, dia bangkrut semuanya. Nah, 29 sudah aman, teman-teman, sudah dipanggil yang kuasa. Yang paling gak enak nih, teman-teman ya. Ini menurut saya ya, menurut teman-teman, coba teman-teman pikirkan dalam hati. Yang paling gak enak itu hidup kita pindah dari rumah anak 1 ke rumah anak yang lain. Waduh, itu gak enak banget menurut saya, teman-teman. Nah, teman-teman, boleh ya teman-teman, kita sama-sama tulis hidup kita itu pada saat kita usia 65 tahun, kita mau di yang mana? Saya mulai dari diri saya 1. Ya, amin ya. Ko Richard mau yang di mana, Ko Richard? Ko Richard mau amin, di Tin, 1. Pasti 1. Ya, terima kasih, Tin. Ya. Terima kasih. Emang ya, betul ini ya. Ya. Ini banyak yang dari message betul saya nih. loh, kok 1. Wah, luar biasa, teman-teman. Ya, betul, Tin. Nah, teman-teman sekalian ya, yang ada di sini, jadi kita punya kesimpulan nih, teman-teman ya, bahwa kita harus jadi pengusaha. Kita harus bisnis. Nah, ada tambahannya, ada note-nya di bawahnya, bahwa bisnis bukan sembarang bisnis, tetapi bisnis yang bisa berkembang pesat mengalahkan inflasi. Ada ya, kok? Bisnis apa itu, kok? Sebelum kita masuk ke sana, ya, Andreas minta tolong untuk ditutup dulu share screen-nya. Kita akan melakukan gerakan Kamehameha, teman-teman, ya, seperti tadi, ya. Oke, teman-teman, ya.
Tangan kanannya dulu digerakkan. Oke, gerakan. Kita sebut ya, teman-teman. Kita akan ngomong ya. Oh, yes. Oke. Teman-teman sekalian yang barusan join, apalagi yang di YouTube, teman-teman ya, masih belum terlalu ngerti ya tentang gerakan ini ya. Kita sekali lagi ya, teman-teman, dengan penuh semangat ya. Oh, yes. Nah, rasanya enak teman-teman ya sebelum kita bicara mengenai bisnisnya. Oke, adakah bisnis seperti itu? Nah, saya akan mulai dengan pertanyaan teman-teman ya. Kembali Andreas minta tolong untuk share screen-nya lagi ya. Kita akan tanya sama teman-teman, percayakah teman-teman bahwa yang namanya penyakit kritis itu bisa menyerang siapa aja? Kamu percaya, Tin? Aku percaya banget kok. Ya. Jadi dari penduduk Indonesia ini, teman-teman sekalian ya, yang menderita kondisi kritis ceritanya sebelum meninggal dunia, itu ada 80%. Maksudnya dari 5, itu 4 yang kena ceritanya. Nah, Bener kok, peluang... temenku juga baru kena juga Betul. kok, bener. Betul ya, Tin ya? Nah, Bener banget kok. masalahnya adalah bahwa biaya pengobatan penyakit kritis itu sangat mahal, Tin. Ya, boleh Andreas ganti slide. Oke, stroke itu bisa 1 miliar. Mahal Sakit banget jantung itu 1 miliar, Tin. Aku godek-godek kepala aja kok. Nah, kanker itu 2 miliar. Gagal ginjal itu 3 miliar, Tin. 85% pasien kanker dan keluarganya itu bangkrut. Kok. Bener juga ya kok ya. Kalau pasien jantung itu ya kok ya, biasanya kena serangannya 2 kali loh kok. Kenapa 2 kali, Tin? Karena waktu serangan jantung, yang kedua waktu lihat tagihan rumah sakit kok. Iya, betul. Iya, tagihannya gede ya, Tin ya. Nah, pertanyaannya, Tin, bagaimana caranya untuk mempersiapkan dana darurat yang miliaran tadi? Kalau orang Indonesia katanya, Tin, itu kan gemar menabung. Ada lagunya, betul, Tin Pak. Ya. Lagunya gimana, Tin? Saya gemar menabung dan tidak sombong, baik hati. Belum zamanmu kali ya, Tin ya. Oke, kalau zamannya Koko dulu ada satu lagu, Titip Puspa ngomong, Bang Bingbung, yuk kita nabung, gitu, Tin. Oh iya, betul, ya. Aku belum lahir. Belum lahir kamu, ya. Oke. Nah, ini pria umur 35 tahun tidak merokok, Tin, ya. Bisa nabung 3 juta per bulan. Oke ya. Nah, yuk kita lihat yuk. Nah, gimana nasibnya? Lihat, nih 3 juta, 3 juta, 3 juta. Kumpul 4 miliar berapa tahun tuh, Tin? Bisa baca. Waduh. Kayaknya udah jadi PT Canthropus erectus nih kok. 110 tahun kok. Masuk akal ya, Tin? Nggak masuk akal. Benar. Nah, ini ada satu cara yang lebih pinter, ya. Dan jamin teman-teman cara ini ya nanti begitu teman-teman atau penonton sekalian yang lihat di sini ya lihat teman-teman akan acukan jempol. Emang benar-benar harusnya seperti itu. Oke ya. Yuk kita mulai. Andrea silakan. Nah, misalkan kita ada kelebihan ya, dana yang kita bisa sisihkan itu 3 juta. Kita setorkan nih 3 juta, 3 juta, 3 juta ke rekening proteksi. Apa yang terjadi? Sakit kritis contoh di bulan keempat. Nah, maka keluarlah perlindungan sebesar 1 M. Ini cash, Tin. Cash. Jadi bukannya kredit. Cash itu berarti cash keras gitu kok. Uangnya beneran kok. Duit betulan, Tin. Ya, diberikan secara cash pada orangnya. Nah, jadi ini nggak main-main ini, langsung 1 M. Ya. Lalu namanya orang kalau kondisi kritis, Tin, bisa meninggal kan? Betul ya? Oh iya. Amit-amit, tetapi bisa meninggal. Nah, kalau meninggal dapat 1 M lagi. 1 M lagi kok. 1 M lagi. Itu ya. Duit kok. Oh iya dong, kaget ya. Nah, namanya meninggal kan bukan hanya kondisi kritis, tetapi juga bisa kecelakaan. Betul ya, Tin ya? Benar. Kecelakaan juga 1 M. Itu duit lagi kok. Duit itu, Tin. Ya. Nah, kecelakaan itu bisa meninggal, tapi juga bisa cacat. Makanya kalau cacat ceritanya ada dapat 1 M juga. Jadi total lagi ya, 4. Betul, Tin. Betul. Nah, total 4 M ini ceritanya dalam 90 hari aja. Kamu coba lihat bandingannya. 110 tahun dengan 90 hari. Beda? Beda banget. Beda. Betul ya? Nah, kalau misalkan dia terkena penyakit kritis, ya, orang namanya kena penyakit kritis, kan susah ya. Susah kerja lah, ya. Kemungkinan juga kan pikirannya secara sehat, mungkin badannya sudah mulai pulih, tapi mentalnya kan belum. Betul ya?
Nah, Betul kok, apa yang stres. terjadi? Setorannya mungkin kan nggak lancar ya, gitu ya. Mungkin, saya nggak bilang harus pasti, tapi mungkin. Maka ada fasilitas lagi, yaitu pengisian rekening. Di rekening ini diisiin bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-7, sampai umur 65 tahun. Tin. Bagus atau bagus banget, Tin? Bagus banget. Jadi ini Bagus artinya banget ya. maksudnya free ya kok? Free diisiin gitu kok? Bukan cuma free, diisikan. Jadi diisikan 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, terus sampai umur 65 tahun. Hebat Wah, ya, Tin ya? keren banget ini. Iya. Nah, betul ya. Oke. Ada tambahannya lagi, yaitu fasilitas rumah sakit. Kenapa? Orang yang sakit kritis biasanya itu tidak ada yang mau mempekerjakan. Jadi tidak ada dari perusahaan itu yang mungkin katakanlah dia waktu awalnya dia kerja, tapi setelah sakit kritis ya mungkin disuruh pergi lagi sama perusahaannya. Tega, iya tega, namanya bisnis kok, ya. Nah, dengan demikian dia tidak mempunyai fasilitas rumah sakit. Nah, disinilah rawat inap 7M setahun ya selama sampai umurnya tuh 99 tahun. Bagus, Tin? Bagus Bagus ya? banget toh. Bagus ya. Nah, plus tambahan nilai tunai. Jadi ini komplit, Tin. Betul ya, Tin ya? Betul banget kok. Kok, saya mau tanya satu lagi ya kok ya. Ini kayaknya too good to be true nih kok. Emang ada ya kok produk yang kayak gini kok? Banyak yang berpikir seperti itu. Dipikir kita bujuin, dipikir kita bohongin gitu loh, ya. Nah, Iya. tetapi kenyataannya, kalau mau dilihat di luar negeri ceritanya, kita jangan seperti kata dalam tempurung ya. Maunya cuma lihat di, wah ini nggak mungkin ya. Di Jepang itu yang punya rekening seperti ini, itu udah lebih dari 600%. Artinya apa? Satu orang Jepang itu punya lebih dari 6 rekening seperti ini. Nah, kalau kita lihat Thailand, ini negara tetangga, itu 3 orang Thailand, satu punya. Singapura, satu orang Singapura punya 2 sampai 3 rekening seperti ini. Malaysia, ini untuk pengetahuan ya, dan saya akan cepat sekali teman-teman sekalian yang ada di sini, para penonton ya. Dari 2 orang ceritanya, Malaysia itu 1 orang punya. Nah, Indonesia ini, itu betul-betul adalah yang dinamakan Blue Ocean, yaitu kesempatan yang luar biasa. Kenapa? Karena Indonesia itu baru 7%. Oh, baru 7% kok. Betul, Tin. Jadi Kok produknya itu bagus sekali, dan Hmm. Indonesia itu baru 7%. Chance-nya masih 93%, Tin. Berarti masih banyak ya kok yang belum punya ya? Betul Kok, banget, Tin. kok, ini kan produknya bagus banget ya kok ya. Betul, Boleh nanya nih bagus kok, ini banget. perusahaannya Richard Santosa ya? Richard Santosa Corporation Tbk gitu ya kok? Maksudnya punya aku gitu, Tin? Kagak lah, Oh. Tin. Ya, kalau punya aku, malah jangan percaya. Ya, jangan percaya, Tin. Ini, Tin, adalah, ayo Pak Andreas minta tolong. Ya, ini adalah Allianz, Tin. Oh, Nah, Allianz. Aku pakai nih kok. Wah, keren banget ini kok. kamu udah tahu ya, Allianz. Tin ya? Udah Kamu udah tahu tahu kok. ya? Aku udah pakai Nah, dari bentar dulu ya, ini Tin. kok. Aku kasih penjelasan sedikit ya, tambahannya ya. Oke Boleh ya. kok, boleh. Yuk, silakan Andreas. Nah, Allianz ini sehat dan kuat. Nah, ceritanya teman-teman ya sekalian, para penonton, standar poornya AA sama AA3 ya. Dana untuk kelolaannya itu 40,5 kuadriliun rupiah ya, dan 88 juta nasabah di 70 negara. Dan partner-partnernya seperti Mastercard, HSBC, Mercedes-Benz, BMW ya, semua adalah merek-merek terkenal. Dan yang penting bagi sebuah perusahaan asuransi adalah klaimnya bayar. Nah, bayar klaimnya untuk klaim recordnya itu 11,2 triliun. Itu sudah tahun 2020. Saya dengar-dengar bocorannya tahun 2021 itu jauh lebih besar karena banyak yang kena COVID ya. Artinya apa? 33 miliar rupiah per hari bayar klaimnya, Tin. Kayak kita ngobrol-ngobrol ini belum 1 jam, tapi sudah keluar nih 1 miliar gitu, Tin. Per hari loh, per hari. Ya. Hebat banget Nah, ya kok kita tolongin orang ya kok ya begini ya. itu betul sekali. Ini perusahaan-perusahaan baik ya, menolong orang dan menolong rakyat banyak. Nah, kalau dalam segi dunia, coba kita lihat dunia ya, total asetnya itu yang nomor 1, Tin. Total asetnya nomor 1. Ya. Jadi kita itu bisa percaya
Kalau perusahaan, sekali lagi, Tin, perusahaan saya sendiri, walaupun saya orang kaya, katakanlah segala macam, nggak bisa, Tin. Ini adalah yang number one. Maka kita percaya gitu, Tin. Udah Ya, itu terkenal ya kok penting worldwide sekali. ya. Betul. Hmm. Kalau mengenai brandnya adalah nomor 43. Itu sedunia. Jadi itu lawannya adalah seperti Apple, Samsung, Toyota, Honda, IKEA, Starbucks gitu. Nah, Allianz ini 43. Jadi besar sekali pengaruhnya terhadap orang-orang. Jadi kalau kita masarin produk, orang itu udah tahu gitu. Itu penting sekali, ya. Nah, oke. Kok aku nih udah jelas banget loh kok. Udah nggak sabar banget pengen mulai. Itu caranya gimana ya kok? Bentar, Tin, bentar. Aku harus mulai dari dasarnya, ya. Saya tahu Iya. teman-teman di sini pada nggak sabar ya untuk mulai. Nah, izinkan saya untuk mulai dari dasar. Tapi sebelumnya kita kamehameha dulu ya, Tin ya. Oke ya, Boleh. siap ya teman-teman sekalian. Oke, tangan kanan, ya, tangan kanan. Saya mau lihat tangan kanannya semuanya. Oke, ya sudah siap. Oke, kita sebut ya teman-teman ya. Kita mulai ya. Oh, yes. 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 Enak ya teman-teman ya. Oke. Nah, yuk kita mulai. Misinya pertama kali, Tin, ya, harusnya simple, practical, easy, effective, duplicable. Mulai dengan misi. Misinya apa? Bantu nasabah, Tin. Itu penting sekali. Wah, baik Setelah banget nih bantu kok misinya. nasabah, ya. Karena kalau kita tidak mulai dari misi, teman-teman sekalian yang ada di sini, namanya bisnis ya, kita pikir hanya untuk duit ya, rasa-rasanya akan terbatas sekali. Jadi kita pertama kali adalah bantu nasabah, ya, bantu orang-orang yang kita akan tawarkan dan menjadi nasabah kita, itu kita bantu. Yang kedua adalah bantu diri kita sendiri. Nah, ini kalau bantu diri kita sendiri artinya bahwa yang namanya misi mulia ini bantu nasabah juga bukan sosial, tetapi juga ada sesuatu buat kita, yaitu supaya tingkat kehidupan kita juga naik, ya. Nah, yang berikutnya adalah bantu partner, orang yang kita ajak dalam bisnis ini. Nah, teman-teman sekalian yang ada di sini, para penonton, apalagi yang baru ya di sini ya, itu pasti diajak oleh seseorang. Nah, terima kasihlah pada orang tersebut. Mereka yang sudah berjasa untuk membawa teman-teman ke dalam bisnis ini. Dan saya izinkan kami berdua, saya dan Bu Susan ya, untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Pak Denny dan Bu Inge yang telah mengajak kita menjadi partner dalam bisnis ini ya. Itu semua ya teman-teman ya, kalau kita bicara mengenai leader ya, itu hati kita itu sudah langsung ya, langsung meledak-ledak gitu loh teman-teman. Kenapa? Karena kita benar-benar merasa terbantu ya sama Ko Denny sama Ci Inge ya, dan teman-teman sekalian yang di sini, karena kita ini komunitas. Oke ya teman-teman. Nah, Kok izinkan saya terima kasih sama Ko Richard dan Ci San mengajak saya di sini ya kok ya. terima kasih God bless Tin. you. God bless God bless you. ya, Tin. Ya, Ineke, Kenny, ya, Vincent, ya, luar biasa. Nah, teman-teman sekalian yang di sini, yang berikutnya adalah apakah dibutuhkan namanya pengalaman? Tidak, teman-teman. Ya, mau itu selling skill, recruiting skill, leadership skill, tidak sama sekali, tidak dibutuhkan. Nanti akan diajarkan semuanya. Ya. Banyak orang ngomong gini, aku nggak punya pengalaman di dunia asuransi, aku nggak punya pengalaman di dunia selling, aku nggak punya pengalaman di dunia rekrut. Wah, teman-teman semuanya, kami berdua, saya dengan istri saya juga tidak mempunyai pengalaman. Ya, kita semuanya mulai dari nol gitu, teman-teman sekalian. Dan kita mendapatkan semua dari vision. Oke. Nah, next-nya adalah apakah butuh yang namanya modal atau capital? Tidak. Tidak ada modal. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian yang di sini merasakan aku mau mulai bisnis tapi kok enggak ada modal ya. Aku mau mulai bisnis kok enggak ada tempat ya. Aku mulai bisnis tapi aku harus utang ya. Nanti kalau bangkrut gimana? Di sini tenang, tidak perlu modal. Oke. Dan yang berikutnya adalah tidak ada resiko. Ini penting sekali ya. Sebagai pebisnis, bertanya apakah saya pertama kali langsung bisnis di bisnis asuransi ini? Tidak, teman-teman sekalian. Saya bisnis pertama kali juga banyak, ada bisnis tanaman hias ya, ada bisnis juga angkot ya, di mana yang namanya pegawai itu ada, jadi kita mesti harus keluarkan uang, dan akhirnya juga ada pegawai juga yang kurang jujur, dan akhirnya bawa uangnya pergi ya, dan tagihan ada yang tidak terbayar ya, ceritanya teman-teman. Jadi saya sudah mengalami yang namanya maling-maling itu ya. Nah, maling itu
Ya, saya masih ingat-ingat dulu ya teman-teman ya. Angkot itu bisa jadi jual, padahal BPKB di tangan saya. Itu BPKB masih ada, saya pegang teman-teman sekalian. Untuk satu peringatan bahwa namanya bisnis di luar sana itu kejamnya luar biasa. Tapi di sini teman-teman itu adalah surga. Ya, amin ya teman-teman sekalian ya. Dan tidak ada stok. Amin. Ya, thank you Tineke. Tidak ada stok ya. Kalau misalkan teman-teman sekalian ada buka PO apa segala macam, pasti ada stoknya. Ya, stok itu kalau nggak terjual atau apa, akhirnya dimakan sendiri. Nah, itu loh kadang-kadang teman-teman ya. Dan si pajak. Kenapa? Kita nggak mau teman-teman setelah kita mendapatkan semua, lalu kita diperkarakan masalah pajak, sehingga kita nanti masuk ke bui, nggak mau. Ya, teman-teman di luar sana beresiko seperti itu, saya nggak punya hati untuk seperti itu, teman-teman. Ya, saya pengen sama negara, saya urusan beres. Karena nanti apa di urusan di dalam dunia ini, teman-teman, ya, entah itu utang, entah itu adalah masalah pajak, saya harus bertanggungjawabkan di atas sana. Jadi saya maunya happy, tenang, aman. Nah, itulah saya. Oke. Dan yang berikutnya adalah big opportunity. Artinya apa? Tadi saya sudah sebutkan, teman-teman sekalian, ya, sini ada 93% dan orang-orang itu harus kita tolong. Makanya reward-nya besar dan big money. Oke ya. Nah, Tineke pasti jelas nih ya. Gimana, Tin? Kok udah jelas banget. Tapi boleh tolong ya kok jelasin praktisnya itu. Saya tuh mulainya bagaimana, terus dapatnya apa aja sih kok? Thank you Oke. kok. Tineke maunya praktis. Saya ngerti. Jadi saya mau cepat teman-teman. Tolong teman-teman ya, betul-betul kita konsentrasi ya. Konsentrasi betul-betul ya. Ini karena mau cepat kan? Ya oke. Saya akan cepatkan, tetapi tolong teman-teman konsentrasi. Ya saya butuh 5 menit aja teman-teman konsentrasi betul-betul. Oke. Nah, pertama-tama kita harus mulai dengan satu level yaitu level BE ya atau bisnis eksekutif. Nah, level BE ini kita ada penjualan pribadi. Artinya apa? Tadi ya ada satu produk yang 3 juta per bulan itu bisa melindungi sampai 4 miliar plus kalau misalkan sakit kritis ya, maka rekeningnya semua dibayarin ya. Plus nanti kalau sampai masuk rumah sakit sampai sakitnya berlama-lama apa segala macam ada sekitar 7 miliar per tahun yang fasilitas yang bisa dipakai ya dan ada nilai tunainya tadi kan saya sudah terangkan semuanya ya. Nah, itu 10 nasabah aja. Kokoh, maaf ya, kalau enggak 3 juta gimana? 1,5. Kalau 1,5, 20 nasabah. Kalau 1 juta kok 30 nasabah. Nah, saya yakin sekali kalau Indonesia ini banyak orang yang senang dan demen untuk nabung, ya. Senang demen untuk mendapatkan perlindungan, ya. Orang-orang Indonesia itu adalah orang-orang yang baik, ya. Dan mau memikirkan untuk masa depan, nggak ngerepotin orang. Maka rekening kita itu adalah rekening yang sangat-sangat laku. Apalagi di zaman pandemi seperti ini. Banyak yang di sini ya, mulainya gimana? Ya, apa yang harus saya lakukan? Ya, tanya sama orang yang mengundang. Dan saya yakin Anda punya kemampuan. Anda bisa. Itu yang penting bagi saya. Dan yang penting bagi Anda adalah Anda memutuskan bahwa Anda mau menjadi kaya. Itu yang penting. Karena apa? Karena di sini teman-teman sekalian, kalau misalkan kita bicara mengenai, aduh cuma dapat 7 juta. Nah, ini kan baru mulai. Kalau misalkan teman-teman sekalian di sini atau para penonton bilang, aku cuma dapat uangnya kecil. Namanya usaha. Usaha itu dari yang sedikit. Nggak ada orang tahu-tahu usaha terus langsung gede seperti itu. Itu nggak ada, kecuali sudah modalnya gede-gedean. Ini nggak ada modal sama sekali. Jadi kalau kita mulai dengan 7 juta, ya itu sangat reasonable. Oke ya. Nah, kita akan masuk ke step berikutnya. Step berikutnya, ya Anda naik sebagai BP. Sebagai BP atau business partner, ya penjualan pribadi tidak wajib. Yang suka jualan silahkan, tidak dilarang, ya. Nah, mulailah jadi satu percakapan, ya. Kalau di sini hadir suami istri itu suka ngobrol-ngobrol, yang benar. Masa bisnis asuransi nggak perlu jualan? Nah, saya katakan di sini, ya saya jamin Anda bisa tanyakan pada orang yang mengundang Anda, tidak wajib. Yang mau jualan boleh, tetapi tidak wajib. Yang wajib adalah pengembangan tim. Yaitu apa? Anda rekrut dan promosikan 3 BP. Artinya apa? Anda rekrut BE mengerjakan seperti tahap pertama. Karena ini tahapan ya. Tahap pertama sebagai BE yaitu 10 nasabah 3 juta dan Anda cari 3 orang seperti itu. Ada pertanyaan lagi di dalam benak. Saya mau cari siapa? Saya yakin juga banyak orang di Indonesia ini yang pengen maju,
pengen hidupnya happy, pengen hidupnya lumayan, ya pengen hidupnya lebih baik untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya, untuk dirinya sendiri, ya. Untuk mencari 3 itu suatu hal yang sangat-sangat mudah, pasti bisa, ya. Nah, dengan demikian income-nya naik 17 juta. Nah, saya tanya sama Tineke, kalau 17 juta gimana, Tin? Masih sedikit ya kok ya. Sedikit, ya. Saya yang Mm-mm. yakin di sini para penonton ini income-nya sudah gede-gede, Tin. Ya, sudah lebih dari 25 juta, betul ya, Tin ya? Betul banget Nah, kok. betul. Nah, sekali lagi ini bisnis. Kalau bisnis itu mulainya dari sedikit, nanti akan naik lagi. Nah, kita lihat yuk tahap ketiga. Tahap ketiga, sekali lagi tidak usah penjualan pribadi, tidak wajib. Pengembangan tim yang diperlukan, yaitu promosi 3BP. Nah, promosi 3BP ceritanya income-nya sudah 33 juta. Nah, bagaimana tim? Menurut Masih kurang, ya masih masih kurang. kurang. Nah, tahap keempat promosi 3BP lagi, income-nya naik jadi 90 juta. Nah, di income 90 juta inilah teman-teman sekalian yang ada di sini, kalau misalkan mau ganti mobil baru, sudah bisa. Ya, kalau misalkan ada kepikiran, katakanlah mau ajak keluarga, nanti setelah selesai pandemi, mau pergi ke luar negeri, silakan. Nah, hidupnya sudah lebih enak. Tetapi saya minta sama teman-teman sekalian untuk tidak berhenti. Kenapa? Karena ada step berikutnya. Silakan, Andreas. Nah, step berikutnya adalah promosi 3BP lagi. Maka income-nya 323 juta. Nah, menurut kamu gimana, Tin? Wah, ini happy nih kok. Happy ya, 300 ya. Happy. Nah, Bagus. cuman teman-teman sekalian, saya sarankan untuk tidak berhenti. Karena kalau 323 juta, yang namanya di Jakarta maupun di kota-kota besar ceritanya, ya, Anda harus berpikir ya, Anda masih mau pingin untuk punya rumah, ya, yang rumah yang ada sekarang mau yang lebih besar lagi. Nah, masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap ke-6. Silakan, Andreas. Tahap ke-6 adalah promosi 3BP lagi, dan income-nya adalah 1,3 miliar per bulan. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, udah mulai enak ya, teman-teman ya. Nah, jadi gini loh teman-teman, kalau misalkan kita mempunyai satu tujuan ya, ceritanya ya, lewatin 1 miliar per bulan, teman-teman jadi semangat gitu. Saya sendiri juga sama. Pada waktu saya dipersembahkan ya, untuk melihat nih bisnis ini ya. Nah, dipresentasikan seperti ini, teman-teman. Malu saya berpikir kalau saya cuman 7 saya nggak tertarik. 17 nggak tertarik, 33 nggak tertarik, 90 nggak tertarik, 300 masih belum, ya. Karena waktu itu masa depan sebagai seorang GM itu untuk ke depannya bisa jadi direktur anak perusahaan, contoh seperti itu. Mungkin dengan income ya sekitar 200, 300. Tetapi kalau lewat 1M, nah itu kita baru tertarik di situ. Betul ya, Tin ya? Kok, ini duit kan ya kok ya? Sebulan Betul, ini. Tin. Betul, itu duit semuanya, ya. Oh. Nah, ya termasuk saya dan istri sudah menikmati lewat dari level 6, Tin. Itu yang Wah, penting. Iya. kok udah Terima di kasih atas Tuhan. 1,3 M ya kok ya? Luar biasa Betul. kok. Nah, ada level berikutnya, Tin. Nih, ya. Promosi 3BP, Tin. Nah, Wah, ini, Tin. Ini, ya. Yang lebih dari 5M di sini adalah Ko Denny, Ci Inge, Ko Jeffrey, Ci Julia. Nah, ini, Tin. wah, foundernya sendiri ya kok ya? Hebat banget tuh. Betul banget. Nih ya, luar biasa banget ya. Jadi udah Nah, terbukti ya kok ya? iya. Tapi Ada sabar ya, Tin orangnya. ya, sabar ya. Satu level lagi ya. Kalau tadi yang 7 ini seperti kayak dan 5 ya internasional. Nah, ini dan 8-nya nih, Tin ya. Dan 8 ini. Oke, next. Nah, ini ya, level 8 yaitu promosi 3BP lagi 20 miliar, Tin. 20 miliar per bulan. Jadi secara summary, secara kesimpulan, 10 nasabah ceritanya dan 21 partner bisnis, ya, teman-teman penonton sini semua sekalian bisa menikmati sampai 20 miliar per bulan. Nah, boleh ya teman-teman ya. Nah, kita kasih energinya lagi ya. Kita kasih energi, kita charge ya. Kamehameha kanan teman-teman ya. Kita kasih kanannya. Oh, Oh, yes. yes. Ya.
Enak sekali ya. 20M ini teman-teman sekalian. Sambil tak Nah, bayangin masuk ke rekening ini kok. sudah jelas, Tin? Wah, jelas banget kok. Terima kasih loh kok Richard, saya terinspirasi. Jadi kita tuh nggak perlu jualan ya. Kalau ada yang mau nanya, boleh-boleh aja ya. Oke. Dijual boleh Teman-teman, gitu kan kok. Ya ngerti aku. ya, Mm-mm. minta tolong Andrea supaya bisa di screenshot. Ya oke, screen-nya dihilangkan. Oke. Nah, Ya, kok aku udah jelas banget ya. Tentunya penonton juga udah jelas banget ya. Boleh ya teman-teman ya kita kasih big applause buat Ko Richard ya. Boleh ya teman-teman virtual, boleh tangannya begini-begini, boleh joget-joget, boleh kamehameha apa boleh aja. kasih Terima kasih. penguatan Tin, sama teman-teman sekalian yang di sekarang lagi bergabung ya. Oke, teman-teman saya nggak tahu latar belakang teman-teman apa dan teman-teman sekarang di posisi mana. Bagi saya teman-teman, saya sudah berikut sama Ko Denny ini teman-teman dari tahun 2008. Saya adalah yang menjadi pegangan saya teman-teman adalah Ko Denny dan Ci Inge dan Vision. Maka teman-teman saya mau yakinkan teman-teman sekalian yang di sini bahwa Anda bisa. Ya, dengan apapun juga posisi Anda dan apapun juga pekerjaan maupun bisnis Anda bisa. Anda bisa banget ya. Oke, saya kembalikan pada Tineke. Silakan Tin. Oke, terima kasih Ko Richard pencerahannya. Sekali lagi saya kasih big applause untuk desain Ko Richard. Saya juga udah lihat fotonya kemarin Ko Richard nenteng tas. Bacanya Hermes ya kok. Aku sampai begini kok. itu teman-teman belinya cash loh teman-teman. Harganya berapa kok? 1,2. 1,2 miliar teman-teman, itu tas ya Ci Susan ya, pegangnya harus pakai sarung teman-teman ya. Saya udah disuruh main nih ke tempatnya nih, pengen pegang ya. Dan beli lagi Susan mobil. ada kok Tin. Nih bentar Susan ada ya? ya, Susan Hai ya. Cici. Hai. Fotonya di-share ya. dong kok. Iya, ini Susan ada nih. Iya. Hai Nah, Ci oke. Susan. Tuh, tolong di spotlight Ci Susan ya, biar ketahuan. Iya. Hai Ci Hai. Susan. Annyeong. Halo, Tin. Pagi ya teman-teman, Pagi. bersyukur ya teman-teman ya. Saya mau kasih penguatan juga teman-teman. Di sini saya juga background-nya juga seperti Ko Richard ya, eksekutif juga. Nah, siapapun bisa. Jadi di sini teman-teman, Cisan sama Ko Richard tuh saya nggak kenal, tapi bisa jadi seperti saudara, bahkan lebih kayak lem ya, lebih dekat lagi dari seperti saudara ya. Terima kasih Cisan Ko Richard sudah ngajak saya di sini. Nah, beliau ini kemarin bersyukur banget ya teman-teman. Saya lagi meeting, dikasih nih tas, ada tas gitu ya, tasnya apa Ci namanya? Boleh Cici yang cerita ya. Sama mobilnya itu ya teman-teman, itu gampang banget ngeluarin cash loh teman-teman ya. Jadi itu menjadi inspirasi buat saya. Memang itu sudah ada contohnya dan fisiknya. Nah, Ci Susan boleh cerita sedikit? Thank you Ci Susan. Ya, ini mau yang jujur li atau yang fake? Jujur. Jujur ya. Saya seumur-umur itu belum pernah punya tas yang di atas 100 juta. Dulu itu mainnya ya level LV lah, LV yang entry level gitu. Ya, 50 juta, 60 juta. Itu kayaknya udah sayang ya. Menurut saya dulu yang menghibur dirinya ngomongnya, nggak penting tasnya, yang penting isinya gitu. Yaitu itulah ya, para wanita itu paling pintar berbohong ya, terutama berbohong pada diri sendiri, menghibur gitu. Nah, terus ketika kemarin itu dapat bonus yang dahsyat dari Allianz dan juga apa namanya ya, income yang sudah stabil ya di atas 1M ya. Saya pikir Koko juga sudah saatnya lah punya investasi dalam bentuk tas Hermes. Saya belum pernah punya tas Hermes. Jadi ya kemarin ada cucu ya, namanya Christina Dirjohadi, dia kan Madam of Hermes gitu ya. Jadi langsung dianterin, dia masuk ke butiknya itu, mesti promosi ya, Cat and Bell, KT and Belle gitu namanya. Dan memang butik itu begitu masuk udah spesial. Langsung masuk, semua sepatu mesti lepas ya. Terus sarung tangan langsung dikasih, semua mesti pakai sarung tangan baru bisa masuk ya. Ya terus begitu lihat gitu dengan Koko, terus mikirnya gini, sekali-sekali gitu, bukan sekali sih, saya berharapnya berkali-kali ya Tin.
berkali-kali nanti ke depannya ya. Keren banget, Ci. Beli langsung gitu, beli langsung yang ini daripada beli kecil-kecil banyak, mendingan beli satu yang bermakna. Jadi begitu dikasih kesempatan oleh suami yang mau membahagiakan istri, dibilang tinggal pilih, tinggal tunjuk semuanya oke. Ya udah, saya pilih yang the best dong. And the best adalah croc mat ya, yang kulit buaya asli dan gold itu. Buka harga 1,2, nggak boleh tawar. Ya, namanya udah masuk butik, Hermes juga nggak nawar juga thanksin-nya. Soalnya saya ke butik yang Plaza Indonesia, Tin, dibilangnya, "Ibu kalau mau yang Kurko, eee, belum tentu dapat. Terus yang untuk yang Togo mesti antri waiting list 2 tahun." Jadi ya kebayang aja kan. Ci, Ya, bentar, Ci. Beli tas aja mesti waiting list ya, Ci ya? dan mesti jadi Waduh. member dengan beli belanja minimal 160 juta gitu. Jadi ya begitu saya bisa masuk, ambil di butik yang sudah ready, saya anggap 1,2 M ya daripada saya bayar ongkos antrinya 2 tahun, dan harga juga nggak tahu kan nanti 2 tahun kemudian, plus saya mesti bayar fee 160 juta untuk barang-barang yang saya, belum tentu suka dan belum tentu perlu gitu. Jadi ya saya ini, terus dikasih hadiah twirly yang ada leather yang sangat rare. Ya bersyukurlah gara-gara saya direkrut. Gara-gara kami berdua direkrut oleh Koreanya si Inge, makanya ada hari ini. Seorang Susan dan Ko Richard yang dulu tuh masuk butik di Pasar Indonesia, Pasar Senayan tuh minder. Nggak berani masuk, masuk takutnya mesti beli gitu. Masalah nggak? Iya, masalah di harga. Hanya yang mahal atau masalah income kita yang kecil ya? Kayaknya sih masalah income kita yang kecil sih. Jadi ya sekarang ada hari ini. Terus lanjut besoknya, saya juga dengan Koko ada mobil impian yaitu Alphard. Hanya kemarin kita udah DP ya, barangnya Maret atau April datang, Alphard hitam, all black, dan kita juga mempunyai kemampuan untuk bayar cash. Semua itu bisa karena kami ada di bisnis ini dan kami bertekun. Dan hari ini Ko Richard dan Ineke dan Rona Lisa dikasih kepercayaan ya untuk menguatkan orang-orang yang barusan pertama kali mau intip-intip. Apa benar nggak sih? Apa ini cuma hoax gitu? Seringkali ya bisnis MLM, bisnis investasi, robot atau dan sebagainya. Saya nggak tahu lah ya, saya nggak pernah main begituan karena nggak ada waktu juga dan nggak tertarik juga. Benar-benar bisnis yang bukan hoax itu ya income-nya ada dan kita bisa beli barangnya dan kita bisa pakai sendiri. Jadi ini bisnis ini bukan hoax ya. Proof-nya yang tadi dikasih lihat fotonya oleh Tineke. Dan untuk teman-teman yang di sini semua ada 986. Richard dan Susan di sini bukan bermaksud bersombong ria atau pamer-pamer, enggak ya. Saya kalau lebih pamer lagi kalau foto di depan tas orang atau mobil orang gitu ya. Kalau ini punya sendiri itu tandanya artinya ucapan syukur ya. Supaya kami berdua kalau bisa dikasih kesempatan menjadi inspirasi teman-teman, motivasi teman-teman, karena kami adalah masa depan teman-teman yang berusaha bergabung. Karena kami dua leader kami, Kodeni Ciinge, dan kami percaya dengan penuh hati seizin Tuhan, kalau Tuhan berkenan, kami juga bisa punya masa depan seperti Kodeni dan Ciinge. Demikian dari saya, Tineke. Ini mendadak Amin, ini Cici. ditembak. Makasih ya, Ci ya. Saya ikut happy banget pada saat lihat postingnya itu, berasa banget kamehamehanya tuh udah nyampe. Jadi saya merasakan, melihat, udah saya pegang juga gitu, Ci. Ya, teman-teman, demikian testimoninya nyata ya teman-teman ya, nyata, tulus apa adanya dan tidak direkayasa teman-teman. Ini langsung saya dipanggil. Tadi teman-teman bisa lihat sendiri ditarik Cisan ya. Oke, terima kasih Cisan inspirasinya. Terima kasih Ko Richard sekali lagi. Boleh teman-teman kita kasih kamehameha lagi. Kamehameha pakai suara Ko Richard ya. Kamehameha ya Ko Richard. Oke teman-teman sekalian, kita akan mulai dengan yes. Yes, oke. Nah, Terima thank you kasih. Tineke.